meskipun lafadznya masjid, tetapi pemahamannya adalah sholat. Kenapa? Karena umumnya orang ke masjid itu untuk sholat. Kalau meskipun zaman sekarang kadang ada orang ke masjid untuk berteduh, orang adzan, dia berteduh. Untuk hujannya orang komat ya buka, ada juga yang kayak itu. Nah, tapi secara umum ya kebanyakan yang namanya orang ke masjid ya keperluannya sholat. Makanya di sini perintah menutup aurat ya, itu adalah untuk sholatnya, bukan untuk mendatangi masjidnya. Meskipun ya sebenarnya secara umum tidak hanya dalam sholat saja kita menutup aurat ya, kapan dan dimanapun. Dalam artian di tempat terbuka ya kita wajib hukumnya menutup aurat. Nah pertanyaannya, sampai manakah batas aurat itu? Nah ini yang menjadi pro dan kontra ya, khilafiyah, perbedaan pendapat. Secara umum semuanya sepakat bahwasanya, mohon maaf, biasanya istilahnya kubul dan dubur ya. Jadi kemaluan depan dan belakang. Nah itu semuanya sepakat itu wajib ditutup. Nah itu semua ulama sepakat. Kalau ada yang mengatakan yang belakang boleh buka, ini berarti alirannya nggak benar gitu ya. Karena semuanya sepakat depan dan belakang itu harus tertutup. Yang menjadi khilaf adalah tutupnya sampai apa? Nah apakah sampai paha atau misalnya mohon maaf pakai CD saja itu sudah cukup atau ada? Atau harus antara, kalau mazhab Syafi'i itu lutut sampai pusat. Nah itu minimalnya. Jadi kalau misalnya paha adalah mazhab Syafi'i nggak boleh. Nah kita berpatokan dengan hadis Rasulullah. Nah di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah pernah mengangkat, menyingsingkan bajunya itu sampai terlihat pahanya. Nah, artinya sebenarnya kalau di luar sholat, ya secara hukum boleh, nah, boleh terlihat paha itu, tapi bukan untuk pamer-pameran. Bila Anda perjalanan celana pendek kelihatan pahanya, tapi di rumah celana panjang, ini berarti menyalahi aturan gitu. Tapi di kondisi-kondisi yang ya istilahnya ya darurat lah, alhamdulillah kebanjiran misalnya kan, nah itu otomatis akan mengangkat sampai paha misalnya. Itu laki-laki nggak masalah. Nah tapi kalau perempuan ya nggak boleh. Jadi ini kaitannya dengan batas aurat. Tetapi kalau misalnya kita sholat, ya, apakah pantas misalnya ya kan pakai celana handap aja, boxer sholat? Nah ini nanti dikira kada waras gitu kan. Makanya dari situ, sebagaimana dalam ayat yang ulun sampaikan tadi, Allah menyebutnya bukan penutup aurat, tapi zina. Zina itu malah lebih diartikan perhiasan. Nah, jadi yang digunakan itu tidak sebatas penutup aurat atau baju biasa, tapi pilih yang baju yang istimewa istilahnya, atau yang layak, yang bagus. Makanya cenderung menggunakan sebutan zina. Itu seolah-olah perhiasan. Jadi kalau misalnya baju kita jangan sampai misalnya baju ke kebun sama baju ke langgar sama, itu berarti tidak masuk zina, itu kan justru jauh di bawahnya. Makanya sebaik-baiknya kita usahakan sebaik-baik pakaian yang kita gunakan dalam sholat atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu berapa? Sampai tanya jawabnya. Tanya jawab. Kayaknya itu ambisin yang bertanya tuh. Misalnya kita junub gitu atau
mau salat sedangkan keadaan ini tidak ada air, bagaimana solusinya Pak? Yang ketiga kita misalnya kita di mana lah itu tidak bisa kita menentukan waktu nanti yang kita dalam kita melakukan apa kita yakin sudah itu waktu salat setelah jalan mendengar ajan baru ajan itu perlu disalat lagi atau tidak? 3 pertanyaan itu. Mudah-mudahan jawaban belum ini bisa menjawab dengan benar ya, atau paling tidak mendekati kebenaran. Jadi setaulun istihadah itu adalah darah yang keluar ya bagi perempuan itu di luar dari kebiasaan. Karena umumnya yang namanya haid itu berdasarkan kebiasaan. Misalnya kebiasaannya itu tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya ya, karena mayoritas itu kebanyakannya seminggu, 7 hari atau 6 hari. Maka ketika sudah lewat haidnya itu misalnya 1 sampai 7 hari, maka setelah itu bisa dikatakan istihadah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i itu diyakinkan dulu sampai 14 hari. Nah, jadi misalnya kebiasaannya 1 sampai 7. Tapi ini tanggal 8, 9 masih aja ada terus. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i ganakan dulu. Nah, sampai masuk ke hari ke-14. Baru setelah itu hari ke-15-nya dihukumi istihadah. Nah, kalau misalnya masih ada sampai 15 masih ada, maka dihukumi istihadah. Kalau misalnya ya itu tadi. Jadi keluarnya darah itu dia jauh dari kebiasaan. Nah, karena memang kadang ada yang maju haidnya atau mundur haidnya. Tapi ternyata majunya ini misalnya belum sebulan gitu kan, belum sebulan sudah ada darah. Nah, ini kemungkinan istihadah. Tapi kalau misalnya maju seminggu, nah itu masih wajar. Jadi biasanya 1 sampai 7 ternyata ini akhir bulan misalnya sudah keluar. Nah, ini kalau hanya kurang lebih 1 minggu saja itu masih dihukumi haid. Dan kalau warna darahnya setahu ulun itu lebih hitam, ya, lebih pekat. Nah, wallahu a'lam. Jadi pengetahuan ulun sebatas itu untuk istihadah. Kemudian yang kedua tadi oh ya. Nah, ya, jadi ada air atau tidak ada air ya. Kalau air tapi airnya najis nggak bisa dipakai juga, maka kita boleh bertayamum. Ya, karena karena tayamum itu dia bisa menggantikan wudu dan mandi. Nah, jadi tidak hanya menggantikan wudu, tapi di suatu kejadian itu bisa menggantikan mandi wajib. Karena dalam hadis pernah itu dua orang sahabat Rasulullah melakukan perjalanan ya, karena di zaman dahulu banyak padang pasir gitu kan, dapatnya. Akhirnya dari 2 orang ini salah satunya mimpi basah. Nah, mimpi basah barulah mereka berdebat. Nah, kayak apa nih? Aku nih hendak mandi karena banyak gulung-gulung di pasir kah? Mandi pasir kah? Nah, jadi akhirnya yang bersangkutan, yang junub itu berpendirian. Nah, dia harus bergulung-gulung di pasir. Dipadai kawannya, udah itu cukup tayamum aja. Kada percaya, kada yakin. Akhirnya dia bergulung di pasir, mandi pasir lah. Baru sholat. Nah, setelah itu ketika kembali ke Madinah baru diceritakan kepada Rasul. Tapi kata Rasul apa? Sebenarnya
cukup mengobati kalau nikah itu sudah bujur. Jadi cukup bertayamum. Itu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya ya nggak perlu kita umpat mandi pasir atau mandi juga, karena cukup dengan tayamum. Yang penting kita niat. Nah, niatnya itu kita tayamum untuk menggantikan mandi wajib, karena memang tidak ada air yang memungkinkan untuk mandi wajib. Kalau setelah itu kita menumpang, misalnya itu harus mandi wajib. Kalau misalnya Ya, setelah itu ada air. Hari selanjutnya misalnya. Iya, jadi batas batas tayamumnya itu selama belum ada air. Ketika ada air, maka dia tetap ada kewajiban mandi. Nah, cuman yang semalam itu sudah tidak perlu diulang, karena sudah dianggap sah. Jadi selama belum mandi, maka dia masih punya tanggungan, ya istilahnya itu tanggungan wajib mandi. Kemudian yang ketiga tadi masalah meyakini bahwasanya sudah masuk ternyata belum. Nah, setahu ulun dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwasanya adzannu al-bayyin khata'uhu wajaba i'adatu. Nah, jadi keyakinan atau perkiraan yang salah, ya, yang terbukti salah, maka itu mewajibkan pengulangan. Nah, jadi awalnya kita boleh sholat dengan keyakinan itu, tapi ternyata karena keyakinan kita terbukti salah, terbukti ada kata-kata terbukti salah, maka kita tetap harus mengulang. Tapi kalau nggak terbukti salahnya sampai kapanpun, kita nggak tahu bahwasanya itu sebenarnya belum masuk, itu nggak masalah. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang tayamum itu tadi sepaket dengan untuk sholat atau untuk pengganti mandi aja? Nah, apakah boleh kemudian sholat gitu ya? Iya. Sepaket langsung kan? Ya, kalau kita mengkiaskan ya, kita mengkiaskan dengan mandi wajib. Itu kan Rasulullah pernah mandi wajib kemudian tidak berwudu. Nah, jadi selesai mandi wajib sudah langsung sholat tanpa berwudu. Maka kalau kita kiaskan dengan itu, kita boleh langsung sholat, gitu ya. Tapi kalau kita berpegangan dengan kebiasaan Rasulullah, itu lebih seringnya berwudu lagi, gitu. Jadi pernah memang tidak berwudu, tapi yang sering yang mana? Yang sering berwudu lagi. Jadi habis mandi berwudu. Nah, itu mengambil kebiasaan itu, maka ya lebih afdolnya, lebih yakinnya kita 2 kali tayamum. Karena kan tayamum itu biasanya kan hanya 1 kali sholat. Nggak berbeda dengan wudu kan, tidak bisa untuk beberapa kali. Makanya kita yakini yang pertama itu menggantikan mandi saja, kemudian kita tayamum lagi untuk sholat. Itu mengambil lebih hati-hati lah istilahnya. Mudah-mudahan apa yang belum disampaikan bermanfaat buat kita semuanya, dan kehadiran kita sebagai mudah-mudahan menjadi berat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.